Sudah, Bu. Backgroundnya pun, aduh. Bisa nggak Pak? Nggak Pakai background kok nggak kelihatan wajahnya. Jadi aja lah Bu, udah malam Bu. Ya Pak, nggak usah pakai background ya Pak. Saya Nggak baca usah pakai background, Bu, biar cepat. Ya, oke. Baca apa aja Pak ya? Terserah saya aja Pak. Atau Bapak yang nentukan? Baca aja Al-Quran. Oh ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina Sudah Bu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tulis satu ayat dalam kertasnya, nanti Oke Pak. lihatkan ke depan seperti ini. Kayak ini. Oke Pak. Ya. Ya. Tidak perlu semua, satu ayat saja cukup. Ya Pak. Udah Pak. Nampak Pak? Sudah lihatkan. Oke. Nampak Pak? Sudah. Udah Pak. Apa saja teori belajar yang Ibu pahami? Oh, tentang teori belajar ya Pak ya. Ada Ya. behavioristik, kognitif, konstruktivisme, humanistik Pak. Ya, jelaskan salah satunya. Behavioristik adalah sebuah teori belajar tentang tingkah laku sebagai pengalamannya seperti yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan kognitif adalah pentingnya proses belajar daripada masalah. Belajar itu adalah lebih penting. Konstruktivisme adalah pentingnya peningkatan pengembangan logika dan konseptual pada anak. Sedangkan humanistik adalah menyatakan bahwa manusia berhak mengenal dirinya sendiri. Cara ingin tahunya dia Pak, humanistik. Kemudian apa Bu? Bagaimana penerapan TPACK dan pembelajaran Bu? TPACK yaitu menggunakan IT seperti laptop, proyektor, dan PPT juga termasuk penggunaan TPACK, Pak. Oke. Kalau yang creative thinking gimana Bu?
Ada critical thinking, ada reflective thinking, ada communication, ada collaboration. Ya Pak, yang pertama kan Ada tentang critical thinking ya Pak, yaitu ya. Melalui motivasi guru, peserta didik mengajukan berbagai materi tentang yang disajikan oleh guru. Sedangkan collaboration adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya 3 kelompok. Masing-masing kelompok mengidentifikasikan masalahnya, yaitu melalui guru membagikan LKPD, Pak. Setelah itu, setelah dibagikan LKPD, peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan lembaran kerja yang telah diselesaikan. Kemudian komunikasinya adalah setelah guru membagikan kelompok 3 kelompok, masing-masing kelompok memaparkan hasil daripada diskusinya, Pak, secara bergantian. Misalnya kelompok 1, salah satu dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Udah Pak, itu komunikasinya Pak. Kemudian RPP yang berbasis OTS itu apa, Bu? Mengevaluasi anak-anak setelah pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot, Pak. Misalnya memberikan pertanyaan nggak langsung kepada masalahnya, kita membuat dulu anak-anak hot atau berpikir tingkat tinggi. Contoh soal, buat contoh soalnya Pak. Misalnya seperti nggak usah Pak. Terakhir kali Bu ya, terakhirnya kenapa guru profesional itu perlu menjadi guru yang reflektif? Pak? Karena guru yang reflektif bisa menutupi kekurangannya dalam mengajar. Karena Pak, guru yang sering mengevaluasi dirinya atau introspeksi dirinya terhadap kekurangan atau kesalahannya dalam mengajar, Pak. Oke, sudah Ibu ya. Oke, Pak. Selamat Bu ya, semoga sukses, mudah-mudahan. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Oke, mudah-mudahan Ibu hendaknya lulus sesuai harapan. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sama Bu. Baik Pak dan Ibu semuanya, demikianlah ujian kita pada bentar kelompok dulu Pak, 1. untuk besok gimana Pak jamnya? Besok Sama seperti tadi. Ya, kita besok kalau Pak Ruzi. Assalamualaikum Bu Mulyani, silakan munculkan itunya. Lagi persiapan masih Pak, lagi persiapan. Ya, kita tes suara dulu ya. Oke Pak. Ya, ada dengar suara ya? Udah Pak, udah jelas Pak. Oke. Bapak di mana Pak? Ibu kok enggak ada RPS-nya di itu di bagian di apa di LMS? Apanya Pak? RPP-nya enggak ada di LMS. Udah lah Pak. Udah. EPP 1 dipilih. Ibu lihat ya. Iya, EPP 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, Pak. Ini bisa lihat kan, Ibu? Iya, Pak. Kita semua berapa orang? Ya, Pak. Punya saya satu pakai HP, Pak. Ya. Enggak apa. Indah bukan apa? Ibu Mulyani ini enggak ada itunya di
di apa di LMS. Apanya Pak nggak ada? Kemarin dengan Pak Kamal kemarin gimana? Udah Pak. Hah? Udah. Pak Kamal buka LMS enggak? Rekamannya Enggak Pak ya? maksudnya. Tidak buka LSMS. Udah buka LMS Pak Kamal kan? Ini enggak ada Udah. ini nanti dilaporkan ya. Enggak ada enggak bisa dinilai nanti. Coba kita lihat di bahan ujiannya. Oh ya di sini. Di sini aja lah. Satiman Apa berarti nggak ada? sama Mulyani. Mulyani yang terakhir. Ya. Udah Pak kan? Hmm? Nggak ada di itu di LMS Mulyani nggak ada. Aduh, kayak mana tuh Pak? Saya Nanti aja itu kan ya. kemarin tuh saya udah Hah? 2 kali lah Pak sama Pak Kamal. Pertama dan sama terakhir. Karena pertama itu nggak terekam. Lalu saya minta ulang lagi sama Pak Kamal. Lalu terakhir tadi malam saya Pak. Ya bukan itu masalahnya. RPP ibu nggak ada di sini gitu. Nanti laporkan ya. Saya pakai ketua kelas ya. Oh, sama Bisa tua kelas kontak Pak nanti Pak. Ibu ketua kelas nanti ya. Ya Oh, nanti ya. Kita mulai aja. Coba Ibu share. Ibu bisa share RPP-nya. kayaknya apa nih Pak? Rada-rada Bisa share gaptek RPP. juga ini. Share screen. Oh iya ya. Oke. Kayaknya yang paling mantap tuh Bu Bos Nur Maisah cuman Pak. Bu Nur Maisah. Ah, Bisa kirim ke bisa kirim ke saya RPP-nya. ini aku kirim stop. Nggak ada. Lalu Bisa kirim. flash disk. Oh, Mau sebentar dikasih ya lagi. Pak. Nah, itu. Bentar lupa saya Ya. masukkan dalam flash disk sebentar ya Pak. Ya. Sebentar Pak. RPP 1 ya Pak. RPP 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Itu yang pilih kemarin tuh Pak. Bentar ya. Ya Allah Pak, saya ini ada aja ini halangan nih, Pak. Aja. Pak. Ya, biasa aja. RPP 1. RPP 1 tentang materi ketabahan Nabi Muhammad SAW. RPP 1. RPP 1 setelah revisi nah. Santai ya, Bu. Ya Pak, ini ada aja ini. Laptop dulu. Oh, ya. Disiapkan nanti ya. Banyak kali rintangan nih Pak. Ya. Disiapkan nanti. Monggo pilih suruh pilih nak dia. Monggo kau pilih apa kan? Monggo kau pilih suruh. Pending apa? Lagi apa? Nak pilih berari. Jadi tulis jadi kan enggak kau duduk di sini. Itu pending dulu. Okay, go deh. Kecil nak, kecil ya.
Udah nampak, Pak? Oh iya, sebentar. Udah, Pak ya? Oh iya, ini hmm, ini Ibu yang share ya? Siapa? Iya, Siapa Pak. yang share ini? Siapa? Hmm? Udah nampak? Udah, Pak. Udah. Siapa yang share Ibu? Ibu yang share. Ini Bu dibantu, Pak. Nurmaisa. Iya, ini saya sekarang, Pak. Oh ya, oke, Ibu Bis. bisa memindahkan ke bawah ke atas ya. Saya. Oke, coba geser ke bawah. Heeh. Ya, geser ke bawah. Nah, ini. Udah, Pak. Gini, Pak. Ke atas lagi, ke atas lagi. Ke atas lagi. Apa? Bukan, ke bawah lagi. Itu ke bawah itu, ke atas supaya nampak logonya. Namanya, nama logo. Oh, ini, Pak. Itu ke bawah itu. Ah, itu. Itulah, Baik, Pak. kita mulai, Bu ya. Gaptek nih tadi, Pak. Santai, Ya, santai, Pak. tenang. Tenang. Ya, tenang. Ya. Ibu tenang ya. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mulyani. Selamat malam juga, Pak. Malam ini kita bincang-bincang tentang RPP ya. Yap. RPP yang Ibu buat. Ibu ngajar di Min 5 Aceh ya. Ya, Betul Pak. itu. Min 5 Aceh Tenggara, Min Pak. 5 Aceh, Aceh Tenggara ya. Iya, Pak. Ngajar di kelas berapa? Kelas Ngajar 4, di kelas Pak. berapa? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Sesuai dengan RPP yang Ibu buat ya. Iya, Pak. Di kelas 4. Ya, materi tentang Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah, Pak. Sedangkan subtemanya ya, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Pak. yang dijelaskan nanti di RPP ini di bagian materi yang subnya ya. Ya, Iya, Pak. Subnya, Pak. ya. Masa awal dakwah Nabi dan para sahabat gitu ya. Iya, Pak. Ya, Bu ya. Iya, Oke. Pak. Apa saja yang eh, poin-poin pokok materi ini? Oh, ini tentang apa, Pak? Yang pertama tentang masa awal Nabi Muhammad. Pertama, pokok materinya dia Ya. berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, Pak. Baru setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, maka para sahabat dan Nabi Muhammad baru berdakwah secara terang-terangan, Pak. Ya. Jadi pokok materinya apa? Dakwah secara Sembunyi-sembunyi, sembunyi. uh, Ya, kemudian secara dakwah secara terang-terangan, Pak. coba Ibu buktikan di bawah. Di bagian materi, di bagian mana di RPP itu? Di mana, Bu, kira-kira? Coba geser ke bawah di mana? Di bagian mana pokok-pokok materi itu dijelaskan. Terus ke bawah. Di materinya, Itu Pak. di mana materi itu? Coba perlihatkan. Pak, sebentar ya, Pak ya. Mm-mm. Ini, Pak. Ini dakwah Hmm. sembunyi dan Ya, Pak. terang-terangan. Itu kan dakwah sembunyi terang-terangan, ancaman paman Nabi, itu kan? Ancaman paman Nabi. Pemboikotan apa bedanya yang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, masa awal dakwah. Ini materi keseluruhan ini. Ya, Pak, ini secara keseluruhan memang, Pak, tapi kan di subtemanya ini pertama dulu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, Pak. Ya, yang Ibu ajarkan untuk 4 jam 2 JPL ini yang mananya? Yang pertama dulu, Pak. Nah, kenapa enggak yang pertama saya? Coba lihat ke bawah uraiannya. Bawah lagi uraiannya.
Prosedur. Hikmah juga kan? Di atas lagi. Di atas lagi. Di atas. Ke bawah itu, Bu. Di atas. Di atas. Ke atas lagi, Pak. Di atas lagi. Proseduralnya ini metakognisi yang bawahnya apa? Di bawahnya, Pak. Cepat aja lah, nggak apa. Ke atas lagi, Bu. Itu ke bawah, Bu. Kira-kira. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Apa? Ke bawah. Ya, Pak. Udah, Pak. Apa jaringannya ini kurang bagus, Pak? Maklumlah di kampung, Pak. Ya, ya. Coba di-share lagi yang tadi. Hostnya, Pak. Bu Nur Maisah. Terus Bisa gimana, Bu? Hah? Bu Nur Maisah. Tadi belum dikembalikan sama saya hostnya, Pak. Karena udah terlempar, biasanya kembali lagi ke Allah. Kayak mana ini jaringan ini, Pak? Udah bisa tuh, coba. Coba share lagi yang tadi. Ya, Pak. Mm. Waktu kita 25 menit, Ibu, kalau nggak sampai kalau Bu Nurma 7:25 ya. Nanti kacau lagi urutannya, berarti Ibu cancel dulu ya, cari jadwal lain ya. Udah, Pak. Sekarang udah, Pak. Belum host, Pak. Saya Udah ya, belum coba. host. Nggak perlu host, Bu. Nggak perlu host. Coba share aja dulu. Share screen, coba. Coba klik Udah, Pak. Ya, Pak. share screen tadi. Udah, Pak. Ah, tuh. Kan udah tuh. Nah, ini. Nah, coba geser ke atas lagi. Geser ke atas yang tadi. Geser ke atas. Harus lagi terus. Sekarang kalau kita share, nah ini, coba berhenti di sana. Berhenti. Nah, konseptual berarti dakwah. Berarti Ibu lengkapi nanti materi ini ya. Ya, Ibu Mulia. Oh, oke, Pak. Lengkapi materinya ya, Ibu jelaskan kalau memang di peta konsep itu materi secara umum itu dijelaskan, berarti Ibu harus memperinci ini pengertian dakwah itu kan. Kan masa kan dakwah secara sembunyi dan terang-terangan kan itu materinya kan. Ya, Pak. Ya, itu Bu ya. Paham Ibu apa yang ditambahkan? Materinya berarti ditambahkan, Pak, ya? Biar saya catat, Pak. Bukan ditambahkan, difokuskan. Difokuskan materinya. Kan kita bicara tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Berarti itu konseptualnya apa, kognitifnya apa, metakognitifnya apa. Itu ya. Oke, Itu Bu Pak. ya untuk kelengkapan ke depan ya. Ya, Oke, Pak. oke. Terima Selanjutnya kasih. teori belajar. Teori belajar, Pak. Selanjutnya teori belajar. Apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Oh, tentang teori belajar, Pak, ada 4. Yang pertama, humanistik, yaitu teori Ya. di mana peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri. Yang kedua, teori kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, Pak. Yang ketiga, teori behavioristik, yaitu seorang guru atau siswa dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan tingkah laku, Pak. Perubahan tentang tingkah laku. Ya. Yang terakhir yaitu teori belajar ya. konstruktivisme, Pak. Yaitu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, Pak.
Ya, pertanyaan selanjutnya Ya, Pak. dari 4 teori yang Ibu sebutkan tadi, untuk materi ini, dakwah masa awal dakwah Nabi, itu cocoknya pakai teori apa? Yang cocok dipakai ya, Pak ya. Hmm? Teori apa yang dipakai untuk materi ini? Masuk apa, Pak? Kayaknya behavioristik bisa juga, Pak. Karena setelah mempelajari ketabahan Apa? ini, Ya. ini Pak, apa namanya, teori behavioristik bisa juga Pak, termasuk ke situ. Karena setelah mempelajari apa namanya tentang ketabahan Ibu, ini, murid bisa, Bu, oh iya Pak. Ibu, satu fokus ya. Coba, yang mana dulu yang mau ditekankan? Oh, Fokus satu ya. oke Pak. Mana kira? Humanistik juga boleh Yang mana Pak. fokus Humanistik, satu? oke Apa Pak. itu humanistik? Humanistik adalah Apa itu humanistik? teori di mana peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya, Pak. Umpamanya kan Bagaimana tunggu dulu, bagaimana penerapan teori humanistik ini dalam RPP? setelah apa namanya di apa Pak? Di tujuan pembelajaran, Pak. Di Di tujuan tujuan mana? Coba lihat tujuan pembelajaran. Mana humanistik itu? ya Di tujuan Pak. pembelajaran mana di RPP? Tujuan pembelajaran dulu ya Pak. Coba saya apakan dulu Pak di Tujuan RPP-nya. pembelajaran di atas. Di atas ya. Tujuan pembelajaran di atas, Bu. Di atas. Oh, ini ya Pak ya. Nah, mana yang humanistik itu? Humanistik ya Pak ya. Mana penekanan humanistik itu? Dia menceritakan di apa Pak? Di indikator juga ada Pak, di indikator. Di Tapi di indikator. tujuan dulu. Coba di tujuan dulu mana? Di indikator di tujuan enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada berarti. Dapat memahami yang memahami ini. Coba Bu fokus. Nah, ini mana? Mana yang humanistik itu? Mana kecocokan Teori peserta didik dapat humanistik? menggali kemampuan peserta Ya, didik dapat memahami ketabahan. Berarti humanistik nggak ada ya Pak ya? ya. Itu ditambahkan ya. Oh iya Pak, berarti tinggal Makanya ya. dicocokkan gitu kan. Berarti Kalau tujuannya kurang ya Pak? kognitif saja difokus. Ya, di materi juga ada. Oke Ya, Pak. di tujuan ada, di materi ada. Makanya awal-awal saya tanyakan, kira ketika materi ini, kira apa saja sub-subnya. Ya, kalau biasanya kalau humanistik itu apa tambahan materinya? Kalau Ibu menguatkan unsur humanistik dalam pembelajaran, apa materi tambahan yang akan diberikan ke siswa kira? Maksudnya apa Pak memberikan contoh-contoh tentang ketabahan Nabi Muhammad tadi Pak? Ya, itu tambahkan itu kan di materi Ibu kan belum ada itu kan? Iya Pak, ya Ya, betul Pak. Berarti ditambahkan itu lagi ya Pak. itu Contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad tadi ya Pak. memang penekanannya ke humanistik. Itu Bu ya. Ya oke Pak. Oke, TPACK. TPACK. Apa itu TPACK? Ya, di kisi-kisi untuk penguji kompre ada TPACK. Mesti ada TPACK itu di RPP. Pembelajaran yang Apa itu menggunakan TPACK? apa Pak? Pembelajaran yang menggunakan teknologi Pak. Seperti Ya. video pembelajaran, seperti inilah Pak. Saya kan apa namanya pembelajaran pakai PPT Pak, PowerPoint, Infokus juga. Itu termasuk menggunakan TPACK juga Pak. Kok tidak ada Ibu sebutkan TPACK di RPP? Dia pendekatan ya. Coba pendekatan ya Ibu pakai apa? Pendekatan Pendekatan saintifik ya. saintifik. Di bawah kurasa ada Pak, kayaknya ada. Kok enggak pakai TPACK?
Nggak ada TPACK ya? Ada Pak, laptop Pak. Yang kata-kata Oh, kata-katanya ya TPACK Pak. itu kan jelas, dia harus jelas clear kan? Kalau Nanti ya, ya di Pak. kisi-kisi. Ini Di- saya rangkum media, alat dan sumber pembelajaran langsung Pak memang. Nggak ada memang poin Ya, tertentu di TPACK. Ya, di kisi-kisi penilaian penguji kompre ada TPACK. Nah, itu ya. Ya Pak, contohnya cuma disebutkan situ ya Pak, tapi kata-katanya Ya, nggak saya contohnya sebutkan saja ya, kan? Pak. Kata-katanya nggak ada. Ya Pak. Terus kalau pakai saintifik, apa langkah-langkah saintifik dengan pendekatan saintifik? Dia sama itu, saintifik dan satu lagi TPACK. Kalau saintifik apa langkah-langkahnya? Model pembelajaran yang memuat serangkaian aktivitas seperti pengumpulan data, menanya, observasi, atau informasi, Pak. Di bagian mana itu di RPP? Langkah-langkah saintifik. Di apa, Pak? Di kegiatan ini, Pak, di kegiatan inti, Pak. Dan inti, apa itu? Apa langkah-langkahnya? Apa langkah-langkah di kegiatan inti yang yang menggunakan pendekatan saintifik? Seperti apa, Pak? Apa namanya? Mana ya? Kayak mana bilangnya, Pak ya? Ya, benar. Ibu memakai Ini Pak, seperti setelah apa namanya, saya kan mengajar pakai PowerPoint, menampilkan PowerPoint kepada ya, anak-anak. Di sini di kegiatan inti ini ada literasi, critical thinking, kolaborasi, apalagi di Pak di bawah ini communication, siap itu kreatif di sini Pak. itu langkah-langkah saintifik itu. Ya Pak. Itu langkah-langkah saintifik. Ya ini di kelas saya nggak tahu kalau Ibu coba perkuat nanti teorinya ya. Jadi Oke, Pak. langkah-langkah saintifik itu kan. Oke. Berarti belum Oke. apa ya Pak, belum jelas kata-katanya gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking Yang kan adalah, sudah nih buka kan critical thinking. ya Pak, Pak, critical thinking ini melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang telah saya guru sajikan Pak. Seperti memberikan kesempatan yang peserta didik untuk memberi tanggapan atau memecahkan masalah Pak. yang kata-kata critical thinking itu artinya apa? Apa namanya? Berpikir. Memberikan jawaban, memberikan jawaban atau sanggahan Pak. Coba Ibu artikan dulu critical thinking itu apa? Bahasa Indonesianya. Critical thinking. Bahasa Indonesia. Gini Pak, misalnya Apa itu bahasa Indonesianya? Bukan, Bu, bukan contoh. Waktu kita terbatas, Ibu. Ibu jangan terlalu panjang betul ya. Critical Ya. thinking. Berpikir positif, Jelas-jelas Pak. saja. Berpikir positif. Oh. Bukan critical thinking artinya positive thinking itu. Berpikir kritis. Dia critical thinking. Iya, Pak. Berpikir kritis ya, Pak. Mana penjelasan berpikir kritis itu di dalam RPP Ibu di bagian ini? Mana yang berpikir kritis? Ini Pak di mana yang berpikir kritis? Peserta didik menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan materi, yaitu critical thinking di apa Pak? Di bagian poin ketiga juga Pak. Yang poin kedua juga guru kritisnya mana? Itu setelah kita mana yang berpikir kritisnya? Apa Pak? Mana berpikir kritisnya? Mana yang bersifat kritis, jawaban kritis, pertanyaan kritis mana? Ya. Apa namanya, peserta didik, apa namanya, setelah saya menjelaskan materi, setelah itu peserta didik, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan tentang yang saya jelaskan, Pak. Mana kritisnya?
Mesti ada ya, Bu ya. Kalau contoh pertanyaan yang kritis, nah, kalau berpikir kritis itu kan biasanya dia dilihat dari pertanyaan yang diberikan siswa ya, Iya, Pak. ya Bu ya, atau jawaban yang diberikan siswa secara kritis. Dari pengalaman Ibu mengajar selama ini, kira-kira pertanyaan yang kritis dan jawaban yang kritis itu seperti apa? Terutama dengan materi dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Di RPP Pak, ini ya, kok contoh aja, contoh lepas aja apa? Kira-kira contohnya misalnya gini, apa Pak. bentuk pertanyaan? Ya, Contohnya seperti apa namanya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Saya akan menerangkan kepada murid apa? yaitu tentang umpamanya pertama dakwah Nabi Muhammad itu kan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya saya jelaskan gitu. Kadang-kadang kalau kelas 4 kan bersembunyi-sembunyi ini, maksudnya dia sembunyi, apakah dia mengatakan apakah apa itu Bu, apa namanya berdakwah itu sembunyi di balik pintu atau kayak mana? Itu adalah suatu pertanyaan kritis juga, Pak. Kritis itu ya. Iya, Pak. Ya, ya. Dijelaskan nanti di bagian RPP ya. Misalnya peserta didik mengajukan pertanyaan kritis tentang ini gitu kan. Jadi jelas ya. Oke, Ya, Pak. kalau enggak apa setidaknya ada penekanan-penekanan kritis kalau berpikir kritis itu ya. Coba lihat contoh soal hot. Soal hot di bawah ya, Pak ya. Ya, terus. Ibu Nurmesa bisa ditolong Ibu Nurma. Ibu Nurma langsung ya. Ini Dia Pak. langsung ya. Ini contoh Oh, apa ya. tadi, Pak? Mana? Ini Soal nomor 1 juga hot, Pak. Karena ini kan tidak langsung apa? kita pertama dulu kan kita memberikan uraian dulu, pemahaman kepada murid, lalu kita membuat apa namanya Pak, membuat soal di bawahnya seperti inilah Pak. Nomor 1 yaitu orang-orang Uraian. Ya Pak. Mana uraiannya? Mana uraiannya? Ini Pak, dia tabel Pak. Tabel aja. Tabel. Ini C berapa ini? C berapa ini kalau hot? C berapa? Orang pertama masuk Islam. Orang pertama masuk Islam ya Pak. C berapa? Iya, bukan. C berapa ini kalau dikatakan hot itu? Kalau hot itu C berapa, Bu? C4 ke atas. C6, ya? Pak. Ya kan? C6, Pak, C6 apa itu? menyimpulkan, Pak. Kita menyimpulkan Mana dulu yang menyimpulkan? keterangan apa tuh? Apa namanya? Bukannya memilih ini. Bukan memilih ini. Ya Pak, memilih memang ini kan menyimpulkan ini di tabel ini kan nggak satu apa namanya jawabannya Pak. Kan nggak satu. Berarti murid mengumpulkan dulu menyimpulkan. Kalau soal menyimpulkan itu bagaimana bentuknya? Inilah Pak, contohnya soal cerita ini ya, dia Pak. Kan? Ini contoh sebagian ini. Pak. Mana contoh fokusnya mana? Jadi menyimpulkan ini. Iyalah Pak, mengumpulkan. Ya, C berapa? C6 Pak, mengumpulkan C6 Pak, menyimpulkan. Mengumpulkan dan menyimpulkan. Seperti inilah Pak, kan ada uraiannya dulu. Khadijah binti Khuwailid, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ini kan ada, baru menyimpulkan dulu, baru di bawah ada pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, orang-orang yang pertama masuk Islam ditunjukkan. Coba Ibu cek lagi nanti bentuk soal menyimpulkan ya. Ya, soal menyimpulkan itu bagaimana? Oke, Pak. Penilaian itu coba. Penilaian yang ketiga apa? Keterampilan. Oh, penilaian keterampilan, Pak ya? Keterampilan. Ya, apa? Di bawah ya, Pak ya. Penilaian keterampilan. Ini dia, Pak.
keterampilan. Apa yang Ibu nilai dari aspek keterampilan berdasarkan materi ini? Ini Pak, apa namanya, penilaian tentang unjuk kerja dengan mempresentasikan hasil diskusi Pak. Saya saat menerang apa Jadi namanya ya keterampilan Pak, pengetahuan. oh, pengetahuan keterampilan. Keterampilan. Jadi keterampilan apa yang Ibu nilai? Jawabnya singkat. Keterampilan apa yang Ibu nilai? Oh ini Pak, yang pertama yaitu setelah kan ini kerja kelompok, satu persatu Pak, masing-masing kelompok Bukan- mempresentasikan apanya Pak. Lalu saya menilai dari Bukan pertama kebenaran konsepnya dulu Pak. Saya nilai. Siap itu keberaniannya. Ibu, Oh iya Pak. Ibu, Ah, oke Pak. ya, Putus-putus suaranya Pak. singkat saja. Kira-kira keterampilan apa yang Ibu nilai? Kira-kira keterampilan apa yang Ibu nilai? Singkat saja. Keterampilan apa? Keterampilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya Pak. Ya. Yaitu Ini gaya kan keterampilan berarti skill yang akan dikembangkan nanti siswa itu apa? Skill. Keterampilan itu kan skill. Skill yang kita kembangkan nanti apa? kemampuan, skill, kemampuan. Apa skill yang akan dikembangkan? Siswa mempunyai skill menjadi presentasi menjelaskan materi dengan baik. Kan itu ya Bu ya? Ya, iya Pak. Siswa diasah untuk bisa mempresentasikan materi dengan baik. Itu kan skill itu. Iya Pak. Kalau Ibu di SKI biasanya apalagi skill yang dikembangkan selain presentasi? Apa skill yang bisa dipahami selain presentasi? Presentasi. Misalnya apa Ada Pak? ya? Oh. Oke, Pak. Bu, Kerja. waktu kita habis ya. Sudah Bu ya. Semangat ya. Waktu kita sudah habis. Diperbaiki Iya, Pak. sesuai dengan diskusi ketika tadi itu. Iya Pak, Ya. aduh udah tegang ini Pak kayaknya. Aduh, kayak mana nih Pak? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu off. Ya, waktu kita terbatas Bu ya. Oke Pak. Terima Nah. kasih Pak, terima kasih. Ya, semangat Bu ya. Ya Pak, tetap semangat nih Pak. Silakan Ibu Nur Maisah.